Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina Arlina Manurung dengan NIM 243304611801 dengan dosen pengampu Ibu Winda Sri Astuti Dolok Saribu, SE/MSI, mata kuliah berpikir kritis. Nah, di sini saya akan memberi pemahaman mengenai berpikir kritis. Contohnya itu seperti apa sih itu berpikir kritis, ciri-ciri orang berpikir kritis itu seperti apa, dan bagaimana proses berpikir kritis. Di sini saya akan membahasnya, jadi tonton sampai habis ya. Di zaman sekarang, kita setiap hari menerima ratusan informasi, mulai dari berita, opini, sampai konten media sosial. Tapi tidak semuanya benar, dan tidak semuanya layak dipercaya. Karena itu, kita membutuhkan satu kemampuan penting, yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis membantu kita menganalisis informasi, mengenali masalah, dan menemukan solusi terbaik. Berpikir kritis itu apa sih? Nah, berpikir kritis adalah kemampuan untuk memahami sebuah informasi secara mendalam, menilai kebenarannya, dan mengambil keputusan berdasarkan logika serta bukti. Orang yang berpikir kritis tidak langsung percaya, tetapi mengevaluasi dahulu. Mereka mempertanyakan, apakah ini benar? Lalu, buktinya apa saja? Dan apakah ada sudut pandang lain? Ciri-ciri orang yang berpikir kritis memiliki 6 ciri penting, seperti yang pertama, suka bertanya hal yang relevan, yang kedua, mereka tidak cepat menyimpulkan, yang ketiga, berbasis bukti bukan emosi, yang keempat, bisa membedakan fakta dan opini, yang kelima, melihat masalah dari banyak perspektif, dan yang keenam, berpikir logis dan terstruktur. Nah, misalnya, saat mereka mendengar berita viral, mereka tidak langsung menyimpulkan kebenarannya, tetapi mereka memeriksa sumber dan kejelasannya. Apakah berita itu benar atau berita itu hoaks? Proses berpikir kritis memiliki tahapan yang jelas. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menganalisis bukti. Yang keempat, mengidentifikasi asumsi tersembunyi. Yang kelima, mengevaluasi argumen. Yang keenam, menarik kesimpulan. Dan yang ketujuh, membuat solusi berdasarkan data. Contohnya, saat bisnis UMKM turun penjualan, kita tidak langsung menyalahkan kualitas produk, tetapi memeriksa data, feedback pelanggan, dan situasi pasar. Lalu di sini kita akan membahas 6 keterampilan utama dalam berpikir kritis. Yang pertama ada analisis, fungsinya untuk memecah informasi menjadi bagian-bagian kecil untuk dipahami. Yang kedua, evaluasi, untuk menilai validitas argumen dan kualitas sumber. Yang ketiga, inferensi, untuk menarik kesimpulan berdasarkan fakta dan logika. Yang keempat, interpretasi, untuk memahami makna informasi atau kejadian. Yang kelima, eksplanasi, untuk menjelaskan alasan dan proses berpikir. Dan yang ketujuh, regulasi diri, untuk memantau dan memperbaiki cara berpikir sendiri. Lalu di sini ada 5 manfaat berpikir kritis. Yang pertama, pengambilan keputusan lebih baik. Yang kedua, terhindar dari hoaks atau manipulasi informasi. Yang ketiga, lebih efektif dalam memecahkan masalah. Yang keempat, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Dan yang kelima, membantu dalam diskusi, debat, dan pekerjaan akademik atau profesional. Lalu di sini ada 4 contoh penerapan berpikir kritis dalam kehidupan kita sehari-hari.
Yang pertama, mengevaluasi kebenaran berita di media sosial. Yang kedua, mengambil keputusan bisnis berdasarkan data, bukan asumsi. Dan yang ketiga, menilai argumen dalam esai atau presentasi. Keempat, mempertimbangkan risiko dan manfaat sebelum bertindak. Jadi, berpikir kritis bukan hanya kemampuan akademik, tetapi keterampilan hidup. Dengan berpikir kritis, kita dapat membuat keputusan yang lebih tepat, menghindari hoaks, dan menjadi pribadi yang lebih matang lagi. Nah, kemampuan ini harus kita latih dalam kehidupan kita sehari-hari secara terus-menerus. Itu dia pembahasan kita tentang berpikir kritis. Kiranya dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih, bye-bye.